Seperti kita tahu bahwa hukum kita ini terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Kalau hukum ini tidak mengikuti perkembangan zaman, maka hukum kita ini tertatih-tatih. Kenapa tertatih-tatih? Karena perkembangan zaman lebih cepat daripada perkembangan hukum itu sendiri. Nah, jadi sekarang kita kenal ada namanya hukum progresif. Hukum progresif ini diintrodusir oleh almarhum Profesor Satito Raharjo. Beliaulah adalah pionir yang memajukan ataupun membuat suatu terobosan hukum yang mencari jalan keluar atas kebuntuan yang sering terjadi. Masyarakat kita sering mengeluh, masyarakat kita sering tersesat, masyarakat kita sering hampir putus asa dan bahkan ada yang putus asa menghadapi penegakan hukum kita ini. Mengapa? Karena ketidaktahuan mereka, di samping ketidaktahuan mereka juga buta terhadap hukum ini. Nah, sehingga yang terjadi seperti itu. Nah, ketika perkembangan hukum ini begitu pesat, maka ada terobosan baru tentang penegakan hukum ini. Hari ini kita akan berbicara mengenai forensic legal audit. Kata forensik itu berasal dari kata retutsing, uji rasionalitas. Bahasa aslinya seperti itu. Forensic legal audit ini bisa dipakai oleh masyarakat itu sendiri, para penegak hukum yaitu pengacara, hakim, jaksa, polisi. Intinya itu siapapun boleh pakai. Ini akan membawa kita menjadi satu keadaan menjadi terang benderang. Kalau bahasa pasarnya itu yang saya mau perkenalkan dengan subscriber sekalian ini, forensic legal audit itu seperti tawas. Tawas itu bikin air keruh menjadi bening, air butek menjadi bening. Nah, itulah kira-kira forensic legal audit. Jadi forensic legal audit ini hasilnya itu bukan untuk konsumsi pembelaan. Hasilnya ini bukan untuk konsumsi yang punya kepentingan ataupun yang disebut dengan mendapatkan sesuatu yang menguntungkan sepihak. Tidak sama sekali. Itu persis seperti laboratorium darah. Darah dikasih, nanti dicek, diuji secara klinis elemen-elemen darah itu, baik itu kolesterolnya, trigliseridnya, glukosenya, mungkin virusnya juga yang ada gitu. Nah, disitulah nanti dibuka secara transparan, objektif, sehingga ini merupakan bentuk dari terobosan hukum. Nah, memang sekarang ini banyak yang bertanya kepada saya, apa Pak itu forensik itu Pak, yang Bapak sering bicara di video-video itu. Yang kami kenal hanya forensik yang disebut dengan forensik kedokteran. Nah, memang ada forensik kedokteran, memang yang kita kenal itu memang cuma itu yang selama ini, yaitu mencari sebab-sebab orang meninggal. Itu forensik kedokteran. Tapi sebenarnya forensik ini ilmunya ini luas sekali. Forensik itu tidak terbatas dengan itu saja. Ada sekarang ini perkembangan forensik namanya digital forensik. Ada lagi yang disebut dengan psikologi forensik. Ada lagi financial forensik. Ada lagi namanya forensik kimia. Ada lagi forensik hukum. Nah, ini yang saya bicara sekarang ini adalah forensik hukum. Forensik hukum itu adalah kajian analisis yang secara detail, yang bisa mengambil dari segala referensi, utamanya itu mengenai doktrin, dari referensi-referensi ahli, ya, dari jurisprudensi, ya, dari fakta, itu akan dikaji sedemikian rupa sehingga membuat satu statement yang mencerahkan bagi kita semua gitu loh. Nah, dasarnya apa? Dasarnya adalah kalau di dalam hukum acara pidana ya, itu pasal 187 huruf C KUHP. Itu di situ membuka pintu selebar-lebarnya bagi siapa saja subjek hukum yang boleh meminta ini untuk kepentingan penegakan hukum. Jadi saya ulangin ya, yang disebut dengan forensic legal audit yang saya mau jelaskan ini adalah bentuk daripada kajian independen sesuai dengan kemajuan zaman yang bisa digunakan oleh semua kalangan penegak hukum maupun masyarakat untuk menembus kebuntuan yang selama ini mungkin terjadi dan mungkin juga terjadi yang akan datang. Ini yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini
mendapatkan manfaat dan juga menambah wawasan kita semua. Tetap semangat dan sukses.